warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muhammad Harsha Bakhtiar dari Institut Agama Islam Stiba Makassar. Kami peserta PKDP tahun 2026 Perguruan Tinggi Penyelenggara UN Alauddin Makassar. Pada video kali ini kami akan membuat video pembelajaran dalam bidang fikih muamalah pada judul spesifik yaitu tentang wakalah dalam Islam. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi pembelajaran tentang wakalah dalam Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita, jangan lupa kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pembelajaran kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya, adik-adik yang berbahagia, mahasiswa, kita melihat berdasarkan tinjauan RPS di dalam salah satu sub CPMK kita, yaitu mampu menguraikan konsep pembahasan al-wakalah dan dalil pensyaratannya, kemudian mampu mengklasifikasikannya, membandingkan pandangan ulama mazhab berkaitan permasalahan wakalah ketika terjadi perselisihan di tengah masyarakat, serta mampu mengintegrasikan konsep moderasi beragama dalam wakalah. Sebelum kita memulai, kita ingin brainstorming terlebih dahulu. Yang pertama, pernahkah Anda meminta tolong orang lain membeli sesuatu? Misalnya, Anda dalam keadaan sakit, kemudian Anda butuh makanan, namun Anda tidak mampu keluar, sehingga Anda meminta pertolongan orang lain untuk membelikannya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, pernahkah Anda memesan makanan melalui aplikasi online? Ini dua pertanyaan, dan jawabannya kemungkinan besar kita semua pasti pernah melakukan kedua hal ini. Inilah yang disebut dengan wakalah. Kemudian selanjutnya, brainstorming. Kenalkah Anda sosok siapa ini? Ya, kita semua mengenalinya. Ini adalah Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita 2 periode di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga di zaman Bapak Joko Widodo. Beliau menjabat sebagai wakil presiden. Inilah juga yang disebut dengan wakalah. Baik, mahasiswa yang berbahagia, kita masuk pada definisi wakalah dalam Islam. Al-wakalah atau bisa juga disebut dengan al-wikalah. Dalam lugah atau bahasa, wakalah bermakna at-tafwid, yang artinya menyerahkan. Taqul wakalta amri ilallah. Engkau mengatakan, aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai fawattuhu ilaihi. Aku menyerahkan kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah dalam fikih, wakalah adalah istinabatu jaiz tasarruf mislahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Artinya memberikan mandat pergantian kepada orang yang jaiz tasarruf sepertinya dalam perkara yang dibolehkan
niyabah atau penggantian. Apa yang dimaksud di sini jaiz tasarruf? Jaiz tasarruf adalah orang yang akil, balik, merdeka dan rasyid, memiliki kecakapan. Maksudnya adalah ketika kita mewakilkan, maka kita haruslah seorang yang jaiz tasarruf, akil, balik, kemudian memiliki kecakapan dan merdeka, sedangkan orang yang kita wakilkan itu juga sama seperti kita. Dia adalah seorang yang balik, akil, kemudian merdeka dan memiliki kecakapan. Jadi ada dua di sini yang perlu diperhatikan, adanya muwakil atau yang mewakilkan dan adanya wakil. Dan dalam hal ini keduanya sama-sama jaiz tasarruf, yaitu akil, balik dan merdeka serta memiliki kecakapan. Ini kemudian ada kalimat fi mata dahuluhun niyabah, yaitu di perkara yang dibolehkan ada penggantian. Misalnya dalam perkara jual beli. Contoh, misalnya saya mewakilkan kepada fulan yang dua-duanya kami adalah jaiz tasarruf dalam jual beli. Saya mewakilkan fulan untuk membelikan saya makanan. Dan jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan penggantian di dalamnya, saling menggantikan. Kemudian selanjutnya, dalil pensyariatan wakalah. Disebutkan di dalam buku-buku para ulama kita, hukum wakalah adalah jaizah atau boleh. Dan dalil kebolehannya ini adalah berlandaskan Alkitab, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dari Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 19, "Faba'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah." Artinya, ini mengisahkan tentang pemuda-pemuda yang sembunyi di gua, Ashabul Kahfi yang kita kenal. Ketika mereka bangun, mereka merasa kelaparan, sehingga mereka mengatakan, "Faba'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah." Mari kita mengutus, mewakilkan salah seorang di antara kita dengan uang ini untuk berangkat ke kota atau menuju kota. Tujuannya apa? Falyanzur ayyuha askatu aman. Agar supaya membelikan makanan, makanan yang lezat. Kemudian juga dalil lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard. Allah SWT menukilkan perkataan Yusuf ketika dia berdialog dengan raja. Yusuf mengatakan, jadikanlah aku sebagai bendahara negeri. Ini juga dalil wakalah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wal amilina 'alaiha, yaitu dalam amil zakat. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW telah tetap dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mewakilkan Urwah bin Al-Ja'ad dalam membeli kambing. Kemudian juga mewakilkan Abu Rafi ketika menikah dengan Maimunah. Selanjutnya, pembagian wakalah. Di dalam Islam, wakalah ada dua macam. Ada wakalah biduni ujrah dan wakalah bil ujrah. Adapun wakalah biduni ujrah, maksudnya adalah ketika mewakilkan seseorang, maka wakilnya tersebut tidak mendapatkan upah atas perbuatannya atau dilakukan dengan istilahnya dalam fikih tabarruk, sukarela. Kemudian yang kedua adalah wakalah bil ujrah, yaitu mewakilkan seseorang dan orang tersebut mendapatkan upah dalam amalnya, dalam perbuatannya. Seperti misalnya kita mewakilkan seorang driver untuk membelikan kita makanan atau barang-barang yang kita butuhkan. Ketika dia telah melakukannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dia lakukan. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah video tentang wakalah di dalam Islam. Semoga segenap murid dan mahasiswa memahami apa yang telah disampaikan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.